Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Tentu kabar baik dan sehat. Anak-anak, tadi pagi di jam pertama kalian sudah belajar bahasa Sunda. Di jam kedua pembelajaran kita yaitu tematik muatan PJOK. Masih di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi. Anak-anak boleh siapkan buku tulis muatan PJOK-nya. Dan jangan lupa alat tulisnya. Sudah siap semua? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, anak-anak harus ingat yaitu berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita menjaga keselamatan diri dan orang lain di pantai dan di kolam renang. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam aktivitas air. Nah, dan yang kedua, dapat mempraktekkan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam aktivitas air. Anak-anak, jangan kemana-mana, diam di tempat, dengarkan penjelasan materi selanjutnya dengan baik. Selain berenang di kolam renang, biasanya anak-anak juga senang berenang di pantai. Berenang adalah aktivitas yang menyenangkan. Hampir setiap anak senang berenang. Tetapi meskipun berenang adalah hal yang menyenangkan, tetapi tetap memiliki resiko bahaya, misalnya tenggelam. Nah, maka dari itu pada saat berenang di kolam renang maupun di pantai, kita harus menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Selanjutnya kita akan belajar cara menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika berenang di pantai. Cara menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika berada di pantai yaitu yang pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Yang kedua, menemani teman yang melakukan kegiatan di pantai. Dan yang ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Dan yang kelima, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika berada di kolam renang. Cara menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika berada di kolam renang, yaitu dengan mematuhi peraturan kolam renang. Peraturan kolam renang harus dipatuhi oleh semua pengunjung kolam renang, baik laki-laki
ataupun perempuan, dan anak-anak ataupun orang dewasa. Berikut ini adalah peraturan yang ada di kolam renang. Yang pertama, tidak mengalami penyakit kulit, penyakit mata, atau penyakit menular lainnya. Karena air kolam renang dapat tercemar oleh berbagai macam bakteri, jamur, dan virus, sehingga menularkan penyakit kepada orang lain. Selanjutnya, yang kedua, memakai pakaian renang. Alasan utama mengapa kita harus menggunakan pakaian renang saat berenang adalah faktor kenyamanan ketika bergerak pada saat berenang. Pakaian yang terbuat dari katun maupun kapas akan menyerap lebih banyak air, sehingga akan terasa berat saat digunakan untuk berenang. Selanjutnya, yang ketiga, tidak membawa makan ke dalam kolam renang karena dapat mengotori air di dalam kolam renang. Selanjutnya, yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Selanjutnya, yang kelima, yaitu membilas seluruh anggota tubuh sebelum berenang. Hal ini dilakukan agar kotoran di tubuh tidak terbawa ke air dan membahayakan pemakai kolam renang yang lain. Selanjutnya, yang keenam, yaitu tidak meludah dan buang air kecil di kolam renang karena dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya bagi kesehatan diri sendiri dan orang lain. Efek secara langsung yaitu kolam renang menjadi kotor dan bau. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu tidak memakai alas kaki ke area kolam renang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan air di dalam kolam renang. Selain itu, agar para perenang dapat lebih leluasa bergerak di kolam renang tanpa terganggu benda yang menempel di kakinya. Selanjutnya, yang kedelapan, yaitu tidak berlarian di tepi kolam renang. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecelakaan di kolam renang. Misalnya terpeleset atau tercebur ke dalam kolam renang. Selanjutnya, yang kesembilan, yaitu tidak melompat ke dalam kolam. Melompat ke dalam kolam dapat menimbulkan resiko cedera, apalagi jika kita tidak mengetahui kedalaman kolam atau melompat ke kolam yang dangkal serta jatuh dengan posisi yang salah dapat berisiko terbentur ke dasar kolam. Hal ini menimbulkan cedera serius, bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya, yang ke-10, yaitu tidak bermain-main di dalam kolam. Misalnya seperti bercanda berlebihan atau bermain gendong-gendongan di sekitar area kolam renang. Hal ini berbahaya karena dapat melukai diri sendiri dan orang lain. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Sekarang anak-anak dengarkan baik-baik tugasnya. Tugas anak-anak nomor 1, sebutkan cara menjaga keselamatan diri sendiri
dan orang lain saat berenang di kolam renang. Ibu ulangi ya. Nomor 1, sebutkan cara menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain saat berenang di kolam renang. Nomor 2, sebutkan cara menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain saat berenang di pantai. Ibu ulangi ya, dengarkan. Yang nomor 2, sebutkan cara menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain berenang di pantai. Paham anak-anak tugasnya? Iya. Nah, tulis di buku tulis muatan PJOK lalu dikirim. Buat tulisan yang jelas dan rapi. Nah, supaya anak-anak dapat menjawab tugas ini, anak-anak ketika mendengarkan rekaman penjelasan materi, anak-anak simak dengan baik, dengarkan dengan baik, karena di dalam materi itu ada jawabannya. Paham anak-anak tugasnya hari ini? Tentu paham ya nak ya. Nah, selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat.